Kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas mengenai pinjol atau pinjaman online ilegal. Kalau kita bicara fintech yang hadir, tentunya kalau yang online tujuannya yang legal tentu baik karena tadi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana untuk meminjam seperti itu, tapi juga dengan beberapa syarat. Kalau yang ilegal ini yang menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kemudahan yang mereka tawarkan, tapi diimbangi dengan juga beberapa hal termasuk akses informasi yang akan dengan sangat mudah diakses. Di luar itu juga ada cara penagihan yang sangat bisa dikatakan premanisme, ya, dan banyak pihak juga yang tidak terhubung dengan pinjaman online ini menjadi dirugikan karena datanya diakses dari pihak yang meminjam uang ke pinjol ilegal. Nah, masih membahas hal-hal tersebut, saya di segmen ini akan berbincang dengan pakar IT. Ada Pak Alphonse Tanujaya sudah bergabung di Zoom call. Pak Alphonse, apa kabar Pak? Halo, selamat siang Jono. Semoga sehat semuanya. Iya, sehat. Baik, kabar. Iya, Pak Alphonse, bicara pinjol ini Pak, saya sudah baca tulisan Anda, bagus sekali terkait apa yang harus kita waspadai. Tapi kalau kita bicara maraknya fenomena pinjol online ini, sebenarnya sudah lama dari 2017-18. Kenapa sampai sekarang sepertinya banyak masyarakat yang masih gampang terjebak dan juga ekosistem digital kita sepertinya tidak melindungi konsumen seperti itu, Pak Alphonse? Mungkin ini memang ada gap kebutuhan pinjaman dengan kemampuan dari dunia perbankan untuk memenuhi. Baik. Jadi pinjol itu memenuhi gap itu, di mana yang tidak membutuhkan jaminan itu dan dia bisa prosesnya cepat sekali. Jadi mereka memiliki satu keunggulan di mana orang nggak perlu jaminan, nggak perlu apa, langsung bisa dapat pinjaman. Betul. Walaupun tanpa dia sadari sebenarnya jaminannya itu nama baiknya. Nah, setelah pas nunggak dia baru tahu, wah celaka, semua orang tahu aku ngutang, saudara-saudaraku tahu aku ngutang, aku Betul. tersebar kemana-mana. Nah, kalau bicara bahwa tadi pinjol ini mengisi gap di mana ketika masyarakat ingin meminjam atau punya akses ke bank, ya memang persyaratannya sangat ketat seperti itu sehingga tidak bisa dipenuhi. Nah, apakah ini juga terkait dengan regulasi? Harusnya di celah ini pemerintah dan juga pihak terkait bisa melihat bagaimana harusnya masyarakat yang memang tadi punya kebutuhan untuk mungkin usaha atau apa bisa lebih gampang lagi the way untuk meminjam itu ke pihak-pihak resmi seperti itu. Bagaimana menurut Pak Alphonse? Kalau kita lihat, kalau yang teregulasi dengan baik, rasanya sih tidak terlalu banyak menimbulkan masalah. Oke. Buktinya apa? Perbankan kan jarang ada keluhan, finance company, lalu sebenarnya pinjol ini kalau teregulasi harusnya tidak ada masalah. Jadi pinjol-pinjol yang terdaftar ke OJK, walaupun pada awalnya memang melakukan aktivitas penagihannya juga overacting dan bunganya keterlaluan, tapi karena mereka terdaftar di OJK dan ketahuan ada alamatnya, mereka bisa diregulasi oleh OJK, bunganya bisa dibatasi gitu loh. Lalu tindakan penagihannya juga data yang boleh diakses juga sudah dibatasi oleh OJK. Jadi yang teregulasi sebenarnya cukup aman. Memang perlu ini khusus lebih banyak terjadi keluhan di pinjol-pinjol yang tidak terdaftar di OJK atau pinjol ilegal gitu loh. Nah, tapi sebenarnya ada satu hal positif yang perlu kita hargai dari Satgas Waspada Investasi, di mana menurut pengamatan kami dari sisi IT di Play Store sendiri sekarang sudah sangat membatasi. Jadi kalau dulu sebelum ada Satgas Waspada Investasi melobi Play Store, jadi siapapun bisa menginstall apps-nya, lalu setiap kali ditutup tinggal buka lagi, baru ditutup ganti nama, ganti baru. Nah, tetapi sekarang kita patut apresiasi Satgas Waspada Investasi. Kenapa? Karena mereka sudah meminta Play Store untuk memberikan pembatasan. Sebelum aplikasi pinjol atau financial bisa masuk ke dalam Play Store, mereka harus mendapatkan persetujuan dan ada formnya dari OJK gitu loh. Sebagai catatan, Indonesia hanya merupakan, dan India cuma dua yang ada di dalam Play Store itu yang diakui. Jadi Bank Sentral India dan OJK itu yang suratnya diakui oleh Play Store. Negara lain belum ada yang seperti itu di dalam Play Store. Itu kita patut apresiasi. Jadi sebenarnya kalau bicara regulasi tadi white
ini saya baca whitelist ya, bahwa bagaimana provider ini kalau untuk bisa aplikasinya masuk di App Store itu harus punya izin dari OJK, dan itu sudah diterapkan seperti itu ya Pak Alphonse ya? Betul, di mana Oke. sebelumnya blacklist kan tidak efektif kan, mereka main Ya, buka tutup, artinya buka tutup. Aha. buka tutup. Oke. Kalau ini whitelist, kalau kamu tidak punya surat, kamu tidak bisa buka. Ini patut diapresiasi. Oke, kalau bicara kerugian lain, Pak Alphonse, ketika orang meminjam ya pinjaman ilegal ini, banyak pihak ketiga atau pihak yang tidak terlibat langsung dirugikan, di mana tadi ditagih melalui nomor yang kita tidak kenal, dan padahal kita mungkin sebatas teman atau sebatas rekan kerja. Bagaimana kita bisa mungkin mengambil langkah seperti apa Pak Alphonse? Karena kita tahu masyarakat kan yang meminjam tadi secara ilegal, mereka menyetujui untuk handphonenya atau data pribadinya diakses, seperti itu? Ya, saya juga dongkol. Saya Oke. juga sering mendapatkan telepon yang pinjamnya teman, kenal, tapi karena alamat telepon saya ada di dia, lalu saya dianggap memberikan jaminan. Intinya kan diajak ribut, Iya. dan sebenarnya tujuannya supaya itu melunasi. Saya ada aplikasi namanya Truecaller. Jadi aplikasi crowdsourcing di mana dia akan bisa secara otomatis, kalau ada satu nomor yang melakukan teror, kita katakan ini premanisme digital ya, Yeah. preman digital. Nah, nomor itu melakukan teror, lalu ada yang merasa terganggu, lalu melakukan tagging ke Truecaller itu, orang ini preman digital atau debt collector yang menyebalkan atau debt collector yang ini. Nah, otomatis nomor itu akan terupdate ke server Truecaller, dan seluruh pengguna Truecaller lain akan tahu bahwa ini nomor debt collector. Jadi kalau dia pas telepon akan muncul Oke. nomor debt collector, dan kita akan otomatis ada programnya untuk ditolak. Jadi bisa gunakan crowdsourcing, program-program seperti itu. Saya gunakan program seperti itu untuk menghindari hal menjebalkan seperti ini ya. Oke, Truecaller tadi ya Pak Alphonse ya? Betul, Oke. betul. Nah, lalu kalau kita bicara Pak, bahwa sebenarnya kita kembali ke literasi digital masyarakat kita, ini yang penting selain regulasi juga yang harus dilakukan pemerintah. Bagaimana kita masyarakat umum harus tahu bahwa ini ilegal dan legal. Ciri yang kita bisa pahami adalah ketika itu ilegal, ada biasanya akan sangat mudah didapat pinjamannya, bunganya tinggi, dan ada akses informasi yang akan diminta, baik itu pribadi yang diminta oleh pihak provider. Ada hal lain, Pak Alphonse, yang bisa kita dengan mudah ciri bahwa ini adalah pinjol ilegal seperti itu? Tidak terlalu mudah, tapi bisa kita pastikan waktu meminjam, minta alamat fisiknya. Umumnya pinjol ilegal itu menghindari memiliki alamat fisik. Oke. Mereka akan hit and run, dan karena mereka sangat ahli, sangat terlatih dalam melakukan teror digital. Sekarang kita katakan istilahnya preman digital. Mereka sangat ahli, yang penting mereka memiliki data. Jadi walaupun kita secara fisik kita lebih kuat dari dia, tetapi secara data kita kalah, mereka memiliki data kita akan kalah. Jadi mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk menekan kita, apa hubungi istri kita yang kerja, teror orang kantor atau apa, itu yang perlu dihindari, dan cara mendeteksinya salah satunya adalah mereka menghindari memiliki alamat fisik. Jadi itu yang bisa menjadi identifikasi selain terdaftar di OJK. Pak Alphonse, kalau bicara data pribadi yang mereka minta, apa sih Pak cirinya kalau mereka ini memang pinjol ilegal? Data pribadi apa yang harusnya tidak kita berikan? Nah, yang jadi masalah, waktu kita memberikan itu, permissionnya itu memang bagi orang awam kan memberikan kontak, memberikan akses kepada file di perangkat kita, memberikan akses kepada data di perangkat kita, mengakses kamera, mengakses GPS, hal-hal seperti itu memang kita tidak boleh kasih, dan OJK juga kelihatannya sudah ada ketentuan bahwa bahkan meminta kontak dari handphone pun itu juga ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan, orang yang nggak ada hubungannya nggak boleh diminta. Nah, kontak-kontak seperti itu yang akan diminta. Jadi ada kontak, lalu mereka minta data di
storage di perangkat kita, lalu untuk mengakses kamera dan mengakses GPS. Oke, jadi itu yang salah satu modus mereka untuk tadi mendapatkan informasi pribadi ya Pak ya? Betul, Oke, Juno. Pak Alphonse, terakhir Pak Alphonse, secara umum apa yang Anda ingin sampaikan sebagai pakar IT kepada masyarakat agar tadi bisa terhindar? Kalaupun mendapatkan tawaran-tawaran ini tidak tergiur seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Dapat saya katakan 99% tawaran yang masuk melalui SMS itu dapat dikatakan pinjol ilegal dan perlu Anda hindari. Dan sebaiknya semaksimal mungkin jika tidak terpaksa jangan berurusan dengan pinjol. Dan kalau terpaksa berurusan usahakan gunakan pinjol yang terdaftar di OJK dan ada listnya di sana. Itu saran saya kepada para pengguna IT Indonesia. Benar bahwa ketika ada SMS masuk dengan tawaran yang ya tidak masuk akal, when it's too good to be true then it's not true ya Pak. Ya, betul. Baik Pak Alphonse, terima kasih atas waktunya. Semoga tadi edukasi kita ya yang nonton juga makin paham bagaimana pentingnya untuk kita melek digital agar tidak tertipu. Kalaupun punya kebutuhan, gunakan cara yang resmi dan cara yang benar ya Pak ya. Terima kasih Pak Alphonse atas waktunya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin, amin. Salam sehat juga. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita di Indonesia Bicara terkait pinjol ilegal ini. Semoga bahasan dan insight yang kami sampaikan tadi dengan narasumber dari berbagai macam sudut pandang bisa menjadi pertimbangan Anda ketika melihat fenomena pinjaman online, baik itu yang resmi maupun yang tidak resmi. Saya Herjunno Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.